Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahr mubarak unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan fihi lailatun khairum min alfi sanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsun rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaquna kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa la ya'lamas sabirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. La sa'adah lil bashariyah fi dunya wal akhirah illa bil Islam wa hajatuhum ilaihi a'dhamu min hajatihim ila at-ta'ami wasyarabi wal hawa wa kullu insan mutarun ila syar'i wa huwa baina harakatain harakatun yajli biha ma yanfa'uhu wa yadfa' biha ma yadurruhu. Dua nikmat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi dua nikmat yang paling sering disia-siakan, dilalaikan oleh kebanyakan manusia adalah as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan kesempatan. Sehat yang harusnya jadi taat, tapi berapa banyak manusia menjadikan nikmat ini menjadi maksiat. Setiap malam, bahkan di bulan Ramadan, tidak kurang 1.500 sampai 2.000 orang berzinah di Kota Padang. Ribuan botolan miras dikonsumsi anak-anak muda. Bertebarannya kios-kios kecil di Kota Bandung dengan judul menjual lotek, menjual ayam geprek, dan di dalamnya menjual Inex dan Ramadan, yang setiap hari puluhan anak-anak muda bertransaksi. Belum korupsi, belum perselingkuhan, belum kejahatan-kejahatan dan kezaliman yang sangat masif mendebar di kota ini. Marilah kita beristighfar, kita bermohon pada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita agar nikmat sehat dan sempat ini menjadi dua nikmat yang kita optimalisasi. Hari ini begitu banyak yang menghadiri di tanah lapang ini untuk mengikuti sholat Id, tapi sangat ambigu. Kenapa? Karena berapa banyak di antara kita yang tadi memenuhi masjid untuk sholat subuh berjamaah. Sangat ironis dalam beragama. Maka dua hal yang Nabi ingatkan
asqalu shalah lil munafik salatul isya was subh walau ya'lamu ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Kalau seandainya orang-orang tahu tentang apa yang Nabi sampaikan, dua sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Walau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau habban. Kalau seandainya mereka tahu tentang apa rahasia terbesar, pahala terbaik yang Allah janjikan di dua sholat itu, mereka akan mendatanginya walau habwan, walaupun mereka harus merangkak. Maka bagaimana cara kita beragama ini? Dan itu adalah tanda dari bagaimana cara kita menerima syariat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Sebulan kita berada di kawah candra di muka yang disebut dengan Asyam. 9 kali disebut dalam Al-Quran, sedangkan kata saum hanya disebut sekali dalam surah Maryam ayat 26, dan itu tidak berkaitan dengan saum Ramadan. 9 kali siam disebut sebanyak Nabi melakukan ibadah saum selama hidupnya. Dan hari ini kita telah berpuluh kali berRamadan. Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan ihtisaban berharap pahala dari Allah, niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Kita ingin bertanya, dari puluh kali Ramadan itu Ramadan yang mana? Yang benar-benar saat itu kita bersungguh-sungguh dan menjadi satu wasilah, satu syarat Allah melimpahkan maghfirahnya kepada kita semua. Dulu waktu kita SD ada imam panjang merasa jengah. Baiklah kita SMP, ada imam panjang masih merasa jengah. Naik SMA, naik kuliah, imam panjang di taraweh itu, padahal dia sunnah Nabi, masih jengah. Telah menikah, telah beranak, telah bercucu, tidak ada satupun peningkatan rasa harap, merasa nikmat, berindah, berpanjang-panjang dalam tarawih. Padahal berpuluh kali kita ditempa oleh Allah untuk merasakan bagaimana nikmatnya berdiri panjang, sehingga berdirinya itu menjadi satu syarat menjadi syafaat yaumil qiyamah. Maka kita akan mengevaluasi sejauh mana Ramadan tahun ini saja menjadi satu Ramadan terbaik yang kita bersungguh-sungguh atasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang rahimakumullah. Di antara hal yang menjadi penting bagaimana urutan ayat-ayat di surah Al-Baqarah di 183, 184, 185 adalah menjadi rules model seluruh ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Ibadah puasa yang pertama kali diperintahkan, bahkan dibanding dengan zakat, puasa dan haji, digambarkan tentang bagaimana tidak ada satupun syariat kecuali ada ahdaf, tujuan yang Allah inginkan atasnya. Tidak ada satupun syariat kecuali Allah tuntun dengan kaifiat yang Allah tuntun dengan Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya yang mulia. Namun ternyata hadirin, ja'atil masyaqqah 'alan nas li'ada'il faridah. Namun ternyata manusia datang kepadanya kesulitan-kesulitan. Adanya sakit, adanya safar, adanya hal-hal yang menjadikan dia sulit dalam melaksanakan ibadah. Kemudian 185 Allah memberikan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah berikan kemudahan. Maka tidak ada satupun kaifiat kecuali di sana ada at-takhfif, keringanan-keringanan. Namun bagaimana hadirin? Allah telah meringankan ibadah ini, telah memberikan berbagai fasilitas ya, yang tidak bisa berdiri, sholu qaiman fa ilam tastati fa qa'idan.
Yang tidak bisa sholat berdiri silahkan duduk. Yang menyusui orang tua yang sudah sangat berpuasa, maka wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ada fasilitas fidyah. Yang sakit tidak bisa berwudu, ada tayamum. Dan berbagai fasilitas itu ternyata disikapi oleh kita kaum muslimin. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Namun kita ternyata dibagi tiga oleh Allah bagaimana cara kita menerima syariat yang telah mudah ini. Yang pertama adalah zalimun li nafsi. Berapa banyak di luar sana hadirin yang berat melaksanakan puasa, berat ke masjid, berat untuk sholat, berat untuk berzakat, untuk berinfak, untuk tilawah Quran, untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ada juga di sana muqtasid yang menjadikan agama ini hanya sekedar ritual. Dia tidak lebih datang ke masjid hanya ritual saja. Dia tidak berpuasa kecuali hanya terpaksa saja. Dia tidak Jumatan kecuali hanya tunai saja sebagai seorang laki-laki datang ke masjid, tapi tidak memberikan efek atas apa yang menjadi pelaksanaan syariatnya itu. Maka yang ketiga adalah sabiqum bil khairati bismillah. Orang-orang yang disifati oleh Allah dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Dan ketika datang kepada kalian syariat itu, maka orang-orang ini menerima dengan penuh sukacita, kegembiraan. Hari ini mungkin kita 1 juz sehari, di luar sana ada yang telah khatam 6 kali. Ada yang khatam 3 hari sekali. Hari ini kita sedekah 500-200 ribu. Kemarin ada yang sedekah 100 juta, 50 juta. Bahkan ada yang sedekah beras puluhan juta untuk sebuah masjid dalam sebulan. Kalau kita tarawih di sini, di Masjid Darussalam ini hanya setengah jam. Di luar sana, di Masjid Kairo, di Masjid Imam Syafi'i mulai tarawih itu jam 10, beres-beres jam 3 subuh. Di Temboro, di Jawa Timur, tarawihnya mulai jam 8 malam, beres-beres setengah 4 subuh. Jadi kalau kita bercerita tentang rasa bangga itu, di luar sana ada yang benar-benar merasa berbangga dibanding kita semua. Maka bagaimana kita bisa menggapai tujuan asyam menjadi orang-orang yang bersemangat, itu orang-orang bertakwa? Maka dari sekian jalan di khutbah yang singkat ini, saya sampaikan 2 jalan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apakah 2 jalan itu hadirin sidang Id rahimakumullah? Yang pertama yaitu evaluasi muhasabah. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa pada Allah dan bersiap melihat, menyembahkan kepada Allah dengan sembahan terbaik, mempersiapkan amal-amal li ghadin untuk hari esok, yaitu al-maut, kematian. Sebelum Ramadan saya ngurus 3 jenazah. Dari 4.000 lebih jenazah yang saya urus. Dari ratusan orang yang saya tunggui sakratul maut, ya, meninggal di pangkuan saya. Baru saja hari Kamis sebelum Ramadan diangkat menjadi manajer di sebuah BUMN. Hari Jumatnya berbahagia dengan SK-nya itu mendatangi orang tuanya dengan berbagai hadiah yang dibawa. Kemudian Sabtunya muntah-muntah dan saya mentalkin dan meninggal sebelum mendapati Ramadan. Sebelum menikmati gajinya sebagai manajer, belum sempat menikmati kursi nyamannya sebagai manajer.
Sebelumnya seorang dosen senior di kota Bandung baru saja beres goes, duduk di depan istrinya yang stroke 4 tahun. Allah mencabut nyawa di depan istrinya dalam keadaan sehat. Dan di luar sana banyak sekali hadirin orang-orang yang telah dibatasi oleh Allah kesempatannya. Dan kita hari ini belum tentu akan bertemu dengan Ramadan. Bahkan Hari Gunawan yang mengurus jenazah ribuan dan berdiri di mimbar ini belum tentu besok masih hidup hadirin. Belum tentu bertemu lagi dengan Ramadan. Lalu bagaimana Ramadan hari ini? Khatam Quran pun belum, ke masjid pun jarang, taraweh panjang pun jengah, infak pun sedekahnya sedikit. Lalu bagaimana ketika Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'un. Ingatlah ketika malakul maut datang kepada kalian, kalian berteriak kepada Allah, ya Allah, balikin aku ke dunia, la'ali amalu salihan fima tarok. Aku akan beramal-amal yang dulu aku tinggalkan di dunia. Aku ingin penuhi masjid-masjid dengan kaki-kakiku yang kuat ini, ya Allah, di setiap 5 waktu sebagai laki-laki untuk mempersembahkan penghambaan terbaik. Aku ingin tilawah, aku ingin sedekah, aku ingin berbaik kepada tetangga, aku ingin berbaik kepada istri. 7.400 perceraian di kota Bandung tahun 2020. Sangat menyedihkan tentang bagaimana keadaan kita yang nanti penyesalan-penyesalan akan terjadi. Kekisruhan di rumah tangga, anak-anak yang main bacok, anak-anak yang kemarin di atas SMP melakukan perzinahan di sebuah warung yang di dan di mana hadirnya kita tentang hidup ini. Maka marilah kita mengevaluasi apa yang telah menjadi bekal-bekal kita yang kita persiapkan untuk hari esok, yaitu al-maut. Yang kedua, hadirin Allah, adalah al-mujahadah. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lama ya'lamillahu ladina jahadu minkum wa la ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja, padahal bagi Allah belum jelas siapa yang bermujahadah bersungguh-sungguh di antara kalian dan bersabar dalam ketaatan. Maka ini menjadi evaluasi. Tidak mungkin surga itu kita raih dengan ongkang-ongkang kaki. Tidak bisa kita meraih surga itu dengan berleha-leha di dunia ini. Maka muhasabah dan mujahadah ini menjadi 2 syarat agar kita menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu bermuhasabah dan bermujahadah, itulah 2 kunci agar kita bisa menjadikan hidup ini menjadi hidup terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, marilah kita tutup dengan melangitkan asa dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di hari yang fitri ini Allah memberikan hidayah kepada kita, membimbing semangat kepada kita untuk menjadi orang-orang yang merasa gembira dengan syariat dan ketaatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna min ahlil masjid. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afa'il. Ya Allah, di hari yang fitri ini, setelah sebulan kami melaksanakan perintah-Mu ya Allah, di hari yang baik ini, di pagi yang penuh berkah ini, kami mohon ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah jika Ramadan ini belum sempurna kami lakukan. Maafkanlah jika kami masih jauh dari Al-Quran pada Ramadan senantiasa kami lewati. Maafkanlah langkah-langkah kami yang masih kuat ini, tapi kami berat untuk melangkahkan ke rumah-Mu, ke masjid-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, agar kami semua menjadi hamba-Mu yang saleh dan saleh. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami, jagalah mereka ya Allah, agar mereka menjadi orang-orang yang kelak menggantikan kami menjaga agama-Mu ini. Allah ya Rahman ya Rahim, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Engkaulah Maha Pengampun, maka ampunkanlah, hapuskanlah, tutupilah aib-aib diri kami. Allah ya Rahman, jika kami nanti mati, datangkanlah malakul rahmah kepada kami, mencabut roh kami dengan keadaan husnul khotimah, memanggil kami dengan panggilan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panggillah kami dengan panggilan, dengan jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang Kau ridhoi, dengan kelembutan malakul maut-Mu melepaskan ruh kami ini. Ya Allah, jika kami nanti dimandikan oleh saudara kami, keluarga kami, tetangga kami, jadikanlah saat itu Kau bersihkan kami, Kau basuh kami dengan maghfirah-Mu ya Allah. Ya Rahman, jadikanlah saat kami dilipat dengan kain kafan ya Rahman. Jadikanlah saat itu Kau tutupi aib-aib dari kami, aib kami yang banyak ini ya Allah. Ya Rahman, jadikanlah saat kami diangkat di atas pundak laki-laki menuju pekuburan. Jadikanlah saat itu Engkau angkat kami dengan derajat orang-orang yang terbaik, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mukmin, orang yang muslim, orang yang qanitin. Jadikanlah saat kami dimasukkan ke dalam liang lahat ya Allah. Jadikanlah saat itu Engkau berikan rahmat kepada kami, lapangkan kubur kami, berikanlah lidah terbaik untuk menjawab pertanyaan malakul kubur nanti. Allah ya Rahman, maafkanlah kami, maafkanlah ayah dan ibu kami, orang tua yang telah membesarkan kami, yang telah berjuang, menggadaikan rasa malunya untuk membesarkan kami. Maafkan jika kami belum bisa memberikan yang terbaik buat ayah dan ibu kami ya Allah. Bimbinglah kami, walaupun hanya sekedar berdoa dengan doa yang sederhana yang Kau ajarkan kepada kami. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bimbinglah kami agar tahun ke depan Kau takdirkan bertemu kembali dengan Ramadan. Kau pertemukan kami kembali dengan tarawih yang indah. Kau pertemukan kami lagi dengan tilawah-tilawah tadarus yang berlimpah ruah pahala dari-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.